Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya David Chayadi, dan pada video saya kali ini saya ingin menjelaskan tentang yang namanya manajemen resiko atau risk management. Nah, risk management ini adalah sebuah konsep yang sangat luas ya, luas sekali. Aplikasinya itu bisa dalam bentuk options, bisa dalam bentuk trading, bisa dalam bentuk hedging, bisa dalam bentuk asuransi, bisa dalam bentuk berbagai macam. Tapi video saya kali ini saya berikan contoh yang sederhana sekali ya, untuk UMKM, karena mostly my video itu saya buat ini dengan target audience sebenarnya itu mereka yang usahanya mikro sampai menengah ya, karena saya percaya kalau misalnya yang usahanya sudah global, sudah PT, mereka mah sudah ngerti teori seperti ini, mereka tidak perlu mendengarkan dari saya yang sebenarnya juga ya nggak pinter-pinter amat. Nah, tapi saya bagikan sebentar ya. Nah, jadi kalau misalkan risk management itu apa? Nah, manajemen risiko itu apa? Kita itu dalam bisnis, dalam usaha, dalam dunia, dalam bekerja itu selalu ada yang namanya risiko. Bisa jadi toko saya kebakaran, pabrik saya kena klaim, ya kan? Bisa jadi besok perang, ya kan? Bisa jadi harga inflasi tiba-tiba naik sampai 500%. Bisa juga jadi saya tiba-tiba sakit, saya nggak bisa kerja, saya tidak ada penghasilan. Nah, jadi bagaimana cara kita meminimalisasi resiko-resiko yang mungkin terjadi pada usaha kita, pada diri kita, pada well-being of our business gitu loh. Nah, banyak hal yang sebenarnya kalau di tingkat tinggi itu banyak risk managementnya ya. Mereka seperti saya tadi udah bilang ya, mereka bisa hedging, mereka bisa insurance, mereka bisa option, binary trading, mereka bisa diversification, mereka bisa macam-macam. Tapi kalau buat UMKM misalnya, kalau kita lagi jualan, kita anggaplah saya jualan coffee shop ya, coffee shop saja ya, jangan bilang saya multinational company, saya bilang saya coffee shop aja. Bagaimana sih cara manajemen resiko dengan seorang penjual coffee shop? Ya, itu tekniknya itu sebenarnya sangat-sangat tidak terbatas. Ada banyak hal yang sebenarnya erat kaitannya dengan game teori ya, tapi dalam video saya kali ini cukup risk management aja. Misalnya, saya biar main aman, ya jangan sampai saya nombok abis-abisan setiap bulannya. Setiap hari Senin dan Selasa, saya adakan diskon 50%, 30% atau 20% lah, jangan gede-gede ya, 20% aja. 20%, jadi misalnya setiap toko saya itu setiap hari Senin dan Selasa, di saat-saat sepi, biasanya Senin Selasa kan pasti sepi kan. Di saat-saat sepi itu ada diskon 20%. Makanya kalau kita lihat bisnis itu selalu ada nonton buy one get one hari Selasa, ada promonya hari Senin, atau misalnya tanggal 28 itu ada 50% diskon segala macam. Itu adalah trik-trik untuk risk management menurut saya juga ya. Mereka sih nggak bilangnya risk management, mereka bilang logistik, resource management segala macam. Kenapa? Misalnya restoran ya kan. Jadi kalau misalnya restoran, saya siklus pemesanannya setiap tanggal 29. Jadi tiap tanggal 28 itu kalau lewat dari situ saya harus buang makanan saya. Misalnya saya frozen food gitu. Tiap tanggal 28 saya harus buang lah kelebihan sisanya. Nah, jadi sebelum saya buang, lebih baik di tanggal 28 itu saya diskon 50%. Jadi habis total 29 saya udah pasti. Hitungannya pasti saya butuh berapa, saya baru pesan lagi. Nah, jadi itu namanya logistik management ya. Tapi buat saya semuanya adalah risk management sama aja. Jadi daripada kita rugi total, lebih baik kita rugi sedikit. Nah, biasanya risk management itu ada biaya yang harus dikeluarkan ya, jadi nggak gratis ya. Nah, kalau di trading itu namanya option, jadi kita itu harus bayar. Kalau main blackjack itu namanya insurance ya kan. Nah, makanya asuransi itu adalah risk management yang paling secara harafiah itu ya risk management. Jadi gini, kalau misalkan saya buka pabrik, ya saya udah hitung-hitung di atas kepala saya nih. Kalau misalnya pabrik saya kebakaran, pabrik saya kena gempa bumi, kena apa, saya nggak akan bisa beli lagi tuh pabrik. Ya, saya nggak akan bisa bangkit lagi. Ini adalah resiko terbesar yang harus saya pikirkan. Apakah kemungkinan itu kalau misalnya terjadi bagaimana? Nah, oleh sebab itu karena resikonya terlalu besar, saya nggak berani. Saya makanya selalu ada yang namanya asuransi kebakaran, asuransi banjir, asuransi gempa bumi, itu saya tutup. Ya kan? Walaupun saya harus bayar preminya, nggak masalah. Tapi ini adalah walaupun kemungkinannya kecil sekali terjadi, terus terang ya, makanya asuransi kebakaran, asuransi gempa bumi, asuransi itu sangat-sangat murah. Kenapa? Karena kemungkinannya sangat kecil. Nah, tapi sial-sialnya lah kalau sampai terjadi, minimal saya ada modal lagi untuk bisa bangkit. Nah, kan? Tapi kalau misalnya salah bikin, kena klaim,
Ya ini saya harus hitung di kepala saya. Oh, kalau cuma kena klaim walaupun rugi tapi tidak membuat saya kolaps. Saya masih bisa ambil resikonya, saya tidak perlu risk management dalam bidang ini gitu. Nah, jadi semua usaha itu mereka masing-masing ada caranya sendiri untuk meminimalisasi resiko. Misalnya jualan mobil juga ada. Dealer itu juga ada risk management mereka. Satu, asuransi. Kedua, nanti mereka risk management misalnya dari, biasanya kalau turut tahun kan suka diskon ya. Nah, diskon itu adalah risk management. Mereka tidak mau megang barang terlalu lama sampai udah jadi ketinggalan zaman. Lebih baik saya diskon sedikit, saya jual. Jadi habis barang ya, nggak ada stok lagi. Soalnya kenapa paling ngeri itu kalau misalnya megang stok, nggak laku-laku, nah itu yang repot. Kalau misalnya baju masih mending, baju masih bisa dijual, nggak ada ketinggalan zamannya. Ada ya, tapi oke lah baju nggak rusak. Tapi kalau mobil kalau udah 5 tahun siapa yang mau beli? Kamu mau nggak beli mobil baru tapi udah ketinggalan zaman 5 tahun yang lalu? Nggak ada kan yang mau kan? Nah, makanya mereka biasanya itu suka kalau ada sisa itu mereka diskon dan habisin aja. Ya, ada jual internal atau jual ke relasi atau ada penampungnya, biasanya mereka sudah jual. Nah, begitu juga dengan flight, penerbangan maskapai. Maskapai itu kalau misalkan mereka kita booking dari awal, semakin awal itu semakin murah harganya. Jadi, karena buat mereka itu apa? Mereka rela jual murah, tapi mereka pasti penuh gitu istilahnya. Daripada mereka tahan sampai akhirnya mereka paling takut itu kalau mereka terbang kosong. Karena kalau mereka terbang kosong itu benar-benar rugi total ya. Sama juga begitu juga dengan penginapan, hotel. Nah, hotel itu biasanya mereka lebih value orang yang booking dalam waktu lama, mereka berani kasih diskon. Yang penting udah dijamin saya terisi occupancy rate-nya. Gitu. Nah, tergantung bisnis Anda bisnis apa, itu ada juga risk management-nya, ada juga yang paling Anda takuti, ada juga kiat-kiatnya masing-masing. Misalnya perbankan juga ada ya, tapi mereka itu sistemnya tingkat tinggi. Asuransi pun juga ada risk manajemennya mereka sendiri. Jadi tukang asuransi pun mereka juga udah asuransikan lagi semuanya ke pihak ketiga. Jadi ada juga yang borong ya, kayak di subprime market waktu itu di Amerika itu, jadi mereka udah pinjamannya dijual, dipinjamkan, dijaminkan lagi berkali-kali lipat, berlipat-lipat sampai akhirnya tumbang semua. Jadi risk management setiap usaha itu biasanya itu ya berbeda-beda, unik dengan usahanya masing-masing. Kalau bengkel gimana risk managementnya? Biasanya mereka itu ada sih. Oke lah, perusahaan A, kamu sepakat semua armada kamu betulinnya di bengkel saya ya, saya berani kasih diskon gedean. Nah, itu jadi supaya mereka jangan serakah lah. Yang penting misalkan dapat istilah itu dapat pelanggan ubi itu istilahnya untungnya dikit tapi dijamin ada terus gitu loh. Lebih baik daripada ngandelin orang yang datang berani bayar mahal tapi nggak tahu bisa sepi bisa rame. Nah, biasanya risk management itu ada levelnya. Biasanya jadi nggak boleh bilang semuanya main aman juga nggak bisa. Kamu nggak akan untung. Tapi semuanya main bodong, main nekat juga biasanya nggak ada yang gila gitu ya. Jadi semua itu ada balance-nya sedikit. Jadi misalnya kalau kamu dagang itu misalnya 1 juta, biasanya risk management itu cuma 10%, 15%, 20% itu kamu ikat ya. Jadi nggak bisa bilang semuanya main aman, semuanya di risk management ya, nanti akhirnya untungnya kita habis buat bayar premi. Karena sekali lagi risk management itu selalu ada biaya ya. Apakah biaya diskon? Walaupun istilahnya kita nggak rugi, tapi kita kasih diskon itu kan sama juga kita rugi sebenarnya kan, sama juga biaya yang kita keluarkan. Ingat ya, diskon adalah biaya. Jadi kita tuh sebenarnya diskon. Kalau di akuntansi itu diskon itu adalah kerugian. Jadi kita biaya diskon lah istilahnya ya. Jadi kita rugi lah, harusnya kita terima 1.000, kita cuma terima 800 gitu. Jadi itu diskon. Diskon atau misalnya potongan harga atau misalnya kita berjual di bawah premium. Nah, itu semua adalah biaya yang dikeluarkan untuk risk management. Jadi kalau misalkan Anda sekarang buka usaha ya, Anda harus pikirkan bagaimana sebelum bagaimana Anda harus pikirkan berapa risk level yang saya nyaman. Misalnya saya nyaman lah gitu loh kalau misalkan saya buka coffee shop. Tempatnya saya nggak usah sewa, tempatnya peninggalan orang tua. Saya kalau sepi juga paling banter juga nggak akan rugi-rugi amat, paling nggak untung. Saya nggak usah pakai diskon-diskonan, saya yakin, saya berani gitu kan. Ya terserah, boleh-boleh aja. Tapi kalau misalkan kamu, saya sewa di mall nih, mahal nih, saya nggak boleh bilang sampai hari sepi banget itu, sampai itu saya bisa nombok. Saya nggak mau nombok. Lebih baik saya main aman, ya sudah, siapkan Senin Selasa diskon.
Sabtu Minggu diskon atau apalah diskon, atau misalnya buy one get one atau gimana ya kan. Nah itu tergantung Anda yang bisa ngitung sendiri. Setiap bisnis itu tidak possibilities-nya itu tidak tidak bisa saya hitung ya, tidak terbatas ya. Yang beli mie mungkin beli 2 gratis 1, atau beli mie gratis dimsum, atau beli mie gratis es teh, padahal es teh modalnya cuma air ya. Nah jadi Anda harus pintar-pintar sendiri ya kan. Ya, namanya risk management. Nah, risk management kalau misalkan untuk pemain besar yang tanker misalnya yang sudah bergerak dalam bidang ekspor impor, mereka juga ada risk managementnya. Risk management mereka itu dalam bentuk kurs mata uang asing. Jadi kalau saya dibayar misalnya, saya cerita aja lah sebenarnya, mungkin ini bukan untuk Anda tahu ya, cuman ya sekedar tahu aja lah gitu loh, bukan untuk Anda pikirkan. Jadi kalau misal pemain besar, biasanya mereka misalnya, kalau saya dibayar dengan USD, biasanya kalau saya orang Indonesia, saya dibayar USD, itu ada kemungkinan USD saya itu bisa bulan depan rugi, bisa bulan depan untung, karena kurs itu kan selalu begini-begini kan. Nah makanya ketika saya dapat kontrak, saya patok harganya, langsung saya belikan USD euro seharga sekian. Jadi kalau di sini naik, di sini turun, di sini turun, di sini naik. Jadi saya lebih aman. Itu namanya risk management ya, bukan untuk judi. Jadi sebenarnya forex itu sebenarnya ada gunanya. Gunanya untuk awal itu adalah risk management. Tapi salah kaprah di Indonesia dijadikan buat main judi, naik turun dapat duit ya, profit. Jadi istilahnya namanya trading. Nah, jadi Anda harus kreatif lah bagaimana cara Anda risk management usaha Anda. Caranya bisa bermacam-macam. Ya, cara yang paling umum adalah diskon, promo, terus asuransi, ya saya udah bilang tadi asuransi kan. Terus cara paling umum adalah customer yang selalu ada, misalnya langganan dengan diskon spesial. Nah itu juga ada. Ya macam-macam lah gitu loh. Setiap bisnis itu unik. Saya nggak bisa kasih contoh terlalu banyak ya, karena tergantung dari bisnis apa, tergantung apa yang Anda bisa korbankan, ya kan. Kadang-kadang jadi kalau misalnya gini lah, satu restoran ya misalnya tiap hari Selasa gratis dimsum misalnya ya, bukan karena mereka baik, karena dimsumnya itu tiap hari Selasa mungkin udah harus dibuang juga ya. Jadi daripada dibuang ya sudahlah, jadikan promo saja. Ya Anda untung, mereka juga untung, mereka juga jadi nggak jadi rugi, Anda juga dapat buy one gratis dimsum, ya semua orang untung ya kan. Nah, it's a good practice gitu loh. Ini sebuah praktek yang baik sebenarnya, tidak ada yang dirugikan, it's a win-win gitu. Nah sekian saja videonya, jadi Anda ngerti ya risk management itu ya harus di-manage ya kan. Makanya namanya adalah manajemen resiko, karena resiko itu harus di-manajemen. Kalau nggak, nanti resikonya menjadi terlalu besar sampai membahayakan kesehatan Anda. Oke, sekian saja dan terima kasih.